Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, saudara-saudara yang juga beribadah di rumah atau dimanapun yang mengikuti ibadah ini secara online, selamat siang juga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar, kita ini hidup dalam sebuah pilihan, memilih hidup sejahtera atau hidup susah. Gimana? Saudara sudah buat pilihan pada hidup saudara? Sudah buat pilihan? Ada yang memilih hidup susah? Siapa tahu saudara katakan, saya ingin menikmati kesusahan, terlalu senang hidup ini. Pengen juga menikmati kesusahan gitu, ada? Enggak lah ya. Kesusahan enggak perlu dinikmati saudara, dijalani aja kalau harus terjadi. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan, masih ada kaitan dengan khotbah itu juga. Ini memelihara hati dan memelihara pikiran. Hati, pikiran, hati, pikiran. Saudara-saudara, masih ingat minggu lalu saya cerita antara seorang muda dengan seorang tua. Seorang tua yang galau hanya gara-gara dia mau umur 30. Dia mulai bertanya pada seorang tua, apakah hidup ini menyenangkan? Seorang tua kata, oh, sangat-sangat menyenangkan. Dia tanya lagi, apa yang buat senang? Dia katakan, si orang tua, ketika saya masih kecil saya ingat ketika mama saya menjaga saya, melindungi saya. Ketika saya kecil, saya ingat ketika papa saya menemani saya bermain, dan seterusnya. Ketika saya sekolah, dan hidup sangat menyenangkan. Itu sebabnya dia katakan, walaupun saya udah 79, saya pengen hidup lagi. Karena hidup sangat menyenangkan. Sementara si anak muda, umur menjelang 30, dia sudah merasa hidup ini menakutkan. Saudara-saudara, memang itu semua masalah pikiran, masalah hati. Hari ini saudara, kalau kita belajar memelihara hati dan pikiran itu adalah dua bagian dari hidup kita. Saya baca satu tulisan yang mengatakan bahwa hati dan pikiran adalah dua penasehat dalam hidup kita, yang sering kali mereka memberikan nasihat yang berbeda. Nah, lucu kan? Tapi dia mencoba mempersonalisasi antara hati dan pikiran ini. Saudara-saudara, dua-dua ini sering memberikan pertimbangan kepada kita. Misalkan kalau kita menghadapi sebuah fakta, hati kita berkata, oh kok kayaknya saya terganggu ya. Pikiran kita kan, masa gitu aja terganggu? Nah, dua-dua ini saudara, itu sering kali. Jadi kalau kita nggak bisa menyeimbangkannya, dia katanya jadi problema bagi kita. Ada orang-orang yang terlalu dominan hatinya, tapi ada orang terlalu dominan pikirannya. Saudara tahu kalau kita bicara hati, itu bicara emosi. Jadi hati itu berpikir emosional, emosi. Jadi kalau saudara agak susah emosi, berarti itu masalah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Emosi bawaannya. Sementara kalau kita bicara pikiran, itu berpikir rasional. Jadi antara emosional dan rasional. Bukankah dua ini saudara ada pada kita? Emosional, rasional. Emosional, rasional. Karena itu kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan berikan dua-dua itu pada kita. Tuhan berikan kita emosi, hati. Emosi itu bisa menjadi empati kalau kita ambil sisi positifnya. Jadi saudara, emosi ini tidak selamanya negatif. Kalau marah-marah ya iya. Ekspresi emosi kita itu saudara bermacam-macam. Ketika kita misalnya menghadapi satu tekanan, apa ekspresi yang terjadi dalam diri kita? Marah-marah? Ada orang kalau lagi hatinya terganggu, bawaannya marah. Tapi ada juga orang kalau hatinya terganggu, bawaannya menangis. Tapi ada pilihan lain saudara, hatinya terganggu, bawaannya makan. Saudara ada pada yang mana ini? Yang ketiga ya? Oh mantap. Nggak mau terganggu, nggak mau nangis, nggak mau marah, makan. Itu masalah hati. Kenapa? Emosional, emosi. Tetapi kalau kita kembali pada berpikir rasional, saya kira orang-orang yang berpikir rasional katanya lebih tenang hidupnya, katanya. Tetapi sayangnya kadang-kadang kelemahannya katanya tidak punya empati.
nggak mau tahu tentang orang, dan sebagainya. Tapi oke, kita nggak usah bicara dulu bagaimana hubungannya, tapi hubungan dengan diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Seberapa kuat pikiran saudara mengendalikan hidup saudara, dan seberapa kuat hati saudara mengendalikan hidup saudara. Yang mana yang lebih dominan saudara? Saudara pernah dengar namanya baper? Itu berarti orang-orang yang dominannya apa? Hatinya. Tadi saya katakan di awal, dan tulisan saya baca itu, dia katakan bahwa pikiran dan hati, dua penasehat dalam diri kita, yang harus dijaga keseimbangannya. Sebab kalau tidak seimbang, itu jadi problem. Yang korban siapa? Diri kita. Orang lain hanya dampak dari diri kita. Sebenarnya, kalau sampai kita menyakiti orang, itu hanya apa dampak dari bahwa kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Bagi orang yang emosional. Setuju saudara? Itu hanya dampak. Sebenarnya kita yang terlalu terkena dampak awal. Kalau saudara marah-marah misalnya, kan jadi makan nggak enak. Oh tadi nggak ya, marah-marah makan tambah enak ya. Nah, dampaknya itu juga. Kalau makan terlalu enak juga, dampaknya ada juga. Saudara-saudara, coba kita kembali pada diri kita. Karena itu, pada siang ini kita akan renungkan, memelihara hati, memelihara pikiran. Saya ambil satu ayat dari Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara lihat bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui akal. Sementara tadi kita bicara baik hati itu adalah pikiran berpikir emosional, pikiran berpikir rasional. Tapi damai sejahtera Allah mengatasi itu, mengatasi akal. Itulah sebabnya firman Allah memberikan jaminan di sini bahwa hati dan pikiran harus dipelihara supaya nggak liar. Amin. Kalau hati jadi liar, ya itu tadi. Kalau pikiran jadi liar tak terkendali, ya itu tadi. Yang jadi korban kita. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan pikiran. Hati-hati berpikir, berpikirlah hati-hati. Hati pikiran. Amin saudara. Mari coba kita lihat. Berapa banyak kita tidak bisa kendalikan hati kita. Berapa banyak kita nggak bisa kendalikan pikiran kita. Begitu ada problem langsung panik. Ada masalah langsung panik. Saudara-saudara, mari kita belajar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya ketika saudara menghadapi satu situasi yang akal saudara tidak mampu lagi mencerna, enggak usah takut. Allah punya damai sejahtera yang melampaui itu. Ketika hati saudara terlalu menyakiti saudara, bukan menyakiti orang lain loh. Seringkali hati kita kan menyakiti kita. Ketika enggak tahu mau buat apa, kembali. Saya punya damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, yang perlu kita belajar adalah minggu lalu kita belajar tentang Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani. Alkitab perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, makanya digunakan kata Shalom. Tapi Alkitab perjanjian baru yang kita katakan tadi damai sejahtera, itu tulis dalam bahasa Yunani, digunakan kata Eirene. Eirene saudara, makanya ada banyak orang memberi nama anaknya Eirin. Sama, artinya sama, damai sejahtera. Nah, kita udah belajar minggu lalu damai sejahtera berarti ada perasaan damai, ada selamat, ada di sana kepuasan, ada ketenangan, ada keamanan, ada perasaan tidak khawatir, tidak khawatir. Damai sejahtera bertidak khawatir. Berarti lawan dari damai sejahtera adalah khawatir, betul? Lawan damai sejahtera khawatir. Orang yang khawatir nggak mungkin damai sejahtera. Nah sekarang kita lihat apa sih khawatir itu?
Khawatir itu adalah sisi negatif dari hidup. Sementara damai sejahtera adalah sisi positif. Jadi orang khawatir pasti negatif terus bawaannya, negatif terus. Saudara masa mau sih hidupnya negatif? Gimana saudara? Jadi kita yang punya hidup. Kita yang punya hidup. Khawatir itu apa? Karena hari esok. Khawatir itu selalu terkait dengan hari esok, besok. Memikirkan besok gimana, ini gimana, besok gimana, mesti makan atau besok. Besok itu siapa mau aku makan? Saudara, besok. Orang khawatir itu berpikirnya masalah ke depan. Berpikir ke depan. Karena dia khawatir akan hari esok, maka terjadilah kesusahan. Dia menjadi susah karena mikiri besok. Dia menjadi gelisah karena mikiri besok. Dia menjadi takut karena besok. Kembali besok. Aduh. Artinya khawatir. Jangan besok aku nggak hidup lagi. Saudara-saudara, mari kita lihat. Khawatir lawan dari damai sejahtera. Lawan damai sejahtera. Karena itu, mari kita lihat Alkitab. Alkitab mengatakan begini. Khawatir. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Susah hari ini belum terselesaikan, udah mikiri susahnya besok. Kalau hari ini susah begini, gimana lagi mau besok? Apa aku mesti manggup ya? Alkitab katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Besok aja dipikirin. Yang hari ini aja dulu, susah hari ini juga atasi. Susah hari ini aja dulu diatasi. Kalau hari ini kita bisa mengatasi, besok pasti bisa kan gitu. Amin. Yesus katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Karena kita nggak bisa menyelesaikan hari esok hari ini. Bisa nggak? Besok udah kita selesaikan. Nggak bisa. Karena besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu besok terjadinya seperti apa. Kadang-kadang kita sudah bangun satu rencana, satu besok berubah. Ya, bubar. Maksud Tuhan adalah hari ini. Karena besok kita nggak tahu seperti apa. Nggak bisa kita selesaikan. Selesaikan hari ini aja. Apa yang kau alami hari ini? Masalah hari ini, selesaikan hari ini. Jangan, sekali lagi, jangan mencoba-coba menyelesaikan masalah hari esok hari ini. Karena kita nggak tahu besok terjadi apa. Kemudian Yesus juga mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Lihat, kekhawatiran bukan nambahin umur, tapi ngurangin. Saudara-saudara, satu ketika saya dengar nasihat orang berkata gini, Bapak rumah pakai tangga ya? Saya bilang, iya. Bagus Pak. Kenapa? Setiap satu tahap tangga itu Bapak naik, nambah umur Bapak 1 detik. Terus saya bilang, kalau turun gimana? Loh kita kan nggak mungkin naik tangga nggak turun tangga. Artinya begini, orang selalu dikaitkan dengan tambah umur saudara. Yesus katakan, khawatirmu itu nggak nambahin umur. Khawatir nggak nambahin, mengurangi iya. Saudara perhatikan, siapakah dan karena kekhawatirannya hari esok, akhirnya dia umur panjang. Kemudian dikatakan lagi, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir hal-hal yang lain? Kekhawatiran kita sesuatu yang berarti yang di luar batas pikiran kita. Yang tidak mampu kita lakukan. Hal-hal kecil aja nggak mampu. Kenapa kita khawatirkan yang tidak bisa kita kerjakan? Itu artinya.
Kenapa kita khawatir sesuatu yang di luar jangkauan kita? Kenapa kita khawatir yang di luar emosi kita, di luar kemampuan kita merasa, di luar kemampuan kita berpikir? Kenapa itu semua yang kita khawatirkan? Gimana kalau dunia ini meledak? Loh, dunia meledak. Ada orang pernah kirim WA ke saya. Sekarang mulai dijajaki kehidupan di dunia lain. Dunia cuma satu. Yang lain itu planet lain ya kan, maksudnya kan, tapi di dunia lain. Dunia lain kan konotasinya beda, saudara. Gimana saudara mau di dunia lain? Berarti mati dong. Saudara-saudara, orang mulai jajaki karena khawatir kalau dunia di satu ketika kiamat, saya masih punya tempat yang lain. Ya ampun, jauh amat. Halo, lebih baik saudara nikmati nasi yang masih enak. Bakso BPK. Gak usah pikir aneh-aneh lah saudara. Kembali. Yang kecil-kecil gak sanggup dipikiri, ngapain dipikirin? Ngapain dikhawatirin? Ini khawatir, ini khawatir, ini khawatir, ini khawatir. Akhirnya gak damai, gak tenang. Apakah itu yang kita mau? Tentu enggak. Nah sekarang Alkitab juga ingin mengajar kita kembali pada Filipi pasal yang keempat tadi, nasihat Paulus. Untuk melihara hati dan pikiran, dia katakan berdoa. Saudara tahu yang menarik di sini, Rasul Paulus ketika beri nasihat ini sedang dipenjara. Dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi hanya karena dia mengajarkan Yesus Kristus. Dipenjara. Dan nasihat ini diberikan pada jemaat yang mengkhawatirkan dia. Ketika jemaat mengunjungi dia, mereka pikir, aduh kasihan Paulus, dia sedang stres di penjara. Oh enggak, dia bilang, enggak, saya enggak khawatir, saya enggak stres, saya enggak takut. Kalian yang kukhawatirin. Jadi saudara lihat, kita khawatir tentang orang, padahal orang itu khawatir sama kita. Pernah saudara begitu? Kita mengkhawatirkan orang itu ternyata enggak apa-apa. Bahkan dia sedang mengkhawatirkan kita yang mengkhawatirkan dia. Nah coba lihat, muter di situ. Halo? Hidup ini jadinya begitu, saudara. Nah dia katakan, yang pertama kalau kita mau melihara hati dan pikiran, berdoa. Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa. Apa yang tidak mampu engkau pikirkan, sampaikan pada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Segala hal, segala hal, segala hal, segala hal. Sebab kalau saudara paksa berpikir, jebol saudara. Tahu maksud saya? Depresi. Tiba-tiba saudara teriak, habis teriak ketawa. Ini berarti kan sinyal tidak stabil. Saudara-saudara, sama. Dipelihara di hati. Jebol lagi itu pertahanan. Maka dia katakan, ya udah, jangan khawatir apapun juga, sampaikan aja segala hal itu kepada Tuhan dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Saya menarik saudara, kenapa dibagi di tiga? Dengan doa. Doa itu selalu kita katakan doa itu ada penyembahan di sana. Ya kan, ada pujian, ada nyanyian dan sebagainya lah. Kemudian permohonan udah pastilah, apa permohonan saudara. Tapi jangan lupa ucapan syukur sama Tuhan. Dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Saudara-saudara, kadang-kadang saya nggak tahu, ketika saudara di bawah tekanan dan sebagainya, saudara larinya kemana? Ketika saudara mendapatkan satu tekanan yang sangat berat, saudara larinya kemana? Kadang saudara kita keliru, ketika tertekan kita curhat pada seseorang. Bukannya kita dimengerti, malah kita disalahkan. Atau malah kita dihakimi. Kamu gitu aja, saudara-saudara. Malah dihakimi, kita terluka. Tapi curhat sama Tuhan aja. Curhat sama Tuhan. Sampaikan sama Tuhan. Mau menangis, nangis saya sama Tuhan. Amin, saudara. Doa. Doa, ini yang pertama, doa. Doa. Kalau kita curhat sama orang lain sekali lagi, ada banyak kemungkinan terjadi. Bukannya dia menolong kita, malah curhat kita dijadikan bahan
cerita. Dan apalagi saudara tahu kalau orang bercerita supaya seru, cerita ditambah-tambahin. Sehingga ada pepatah mengatakan titip uang berkurang, titip omongan bertambah. Itu biasa. Karena itu saudara, nasihat Paulus sudahlah berdoa sama Tuhan aja lah. Nyatakan sama Tuhan aja lah. Permohonan sama Tuhan aja lah. Amin saudara. Sama Tuhan aja lah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, apa dia katakan? Pikirkan hal-hal positif. Pikirkan. Saya tidak menggunakan kata berpikir positif, bukan. Tapi pikirkan hal-hal positif. Karena memang Alkitab menggunakan istilah itu, lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kira-kira apa saudara? Yang benar, hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Apalagi yang sedap didengar, minum makanan kali. Apalagi ya hal-hal yang menyenangkan. Saya pernah saudara dulu suka atur pertemuan dengan teman-teman seperti itu ya, kadang berdua, kadang bertiga, berempat. Biasalah sore-sore sedang ngopi hanya untuk ketemu, ya saling cerita. Satu ketika saudara, saya janjian pada seorang teman. Janjian seorang teman untuk kita ketemu di satu kafe ngobrol gitu ya. Biasalah udah lama gak ketemu. Saudara begitu ketemu, kita baru jalan menuju ke meja, dia cerita, udah tahu belum? Langsung dia buka cerita tentang aib seseorang gitu loh. Tentang aib, aduh saya bilang. Begitu duduk saya bilang, bisa nggak kita ganti topik? Saya bilang, loh ini fakta Pak. Iya fakta sih fakta, saya tahu itu fakta. Tapi saya nggak suka dengarnya. Yo kita perlu tahu Pak, supaya kita berjaga-jaga. Saya bilang, iya nggak suka saya. Tapi saya harus sampaikan ini. Saya bilang, gini aja deh. Kita ganti topik atau kita bubar, saya bilang. Karena bagi saya begini saudara, saya tidak mau meracuni pikiran saya dengan hal negatif seperti itu. Dengan kisah-kisah negatif. Tapi ada orang pikirnya koleksinya masalah-masalah negatif semua. Jadi kalau masalah kejahatan orang, wah koleksinya banyak dia. Kalau masalah aib orang, wah koleksinya banyak dia. Kebaikan orang, nggak ada. Lalu saudara kira-kira memori saudara penuh dengan hal yang negatif atau hal yang positif? Itu bisa ketahuan, begitu kita ngomong ketahuan itu. Kalau koleksi kita itu apa? Kalau saudara suka menceritakan orang-orang yang jelek, yang jatuhnya sebagainya, udah ketahuan. Itulah hidupmu, udah pasti gak damai sejahtera. Udah pasti orang ini takut, orang ini khawatir. Saudara tahu salah satu, kenapa orang suka ceritakan gerakan orang lain? Itu sebenarnya sedang berlindung dia, kalau aku jelek ternyata bukan hanya aku ya, orang lain juga jelek. Nah kira-kira begitu. Ini orang-orang gak percaya diri. Saudara-saudara, kalau percaya diri gak peduli mau kamu gimana-gimana, itu kamu, saya. Ini berpikir selalu negatif. Pikirkan yang manis kenapa? Nanti saudara hadir sebuah pesta, kenapa ya? Kok kayaknya makanannya, nah, saudara ngeluh lagi di sana. Padahal acaranya bagus misalnya. Saya jujur saudara, kalau saya ke pesta istri saya, pasti kalau pulang itu, istri saya komentar pertama pasti menu. Sudah tahu artinya kan? Berarti suka makan. Kalau saya enggak, karena saya enggak suka makan. Jadi kalau saya di pesta itu menu itu bagi saya enggak ada masalah, karena bukan itu tujuan saya ke pesta. Saya tujuan ke pesta itu mau hadir, berikan ucapan selamat pada yang punya pesta. Paling saya acaranya, desainnya, itu menarik bagi saya. Saudara kira-kira ke pesta apa yang paling menarik? Makanan juga. Tapi saudara, kita akhirnya komplain. Kenapa sih sayang sekali? Tadi sebenarnya makannya cuma sayang. Sayang apa? Nggak banyak. Akhirnya ada komplain lagi. Kenapa sih? Oh tadi puji Tuhan ya, bagus ya. Oh ya puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Kadang-kadang saudara lihat,
Kita masuk ke rumah orang, kita kritik rumah orang. Rumahmu sih bagus, cuma sayang. Harusnya kursi nggak begitu modelnya, harusnya begini, begitu. Yang punya rumah pikir, kira-kira dalam hati yang punya rumah apa? Satu ketika ada seorang anak muda, seorang anak cerita ke saya, ketika dia masih anak muda, ternyata papanya ini paling suka semua foto itu ditempel di dinding. Jadi dinding rumahnya kayak galeri gitu. Penuh semua. Anaknya kasih saran, Pak, boleh enggak Bapak cuma tempel foto-foto khusus aja, yang lain simpan. Bapaknya bilang apa? Ini rumahku, suka-sukaku. Nanti kalau kau punya rumah, buat suka-sukamu. Nah, coba lihat. Siapa yang terganggu di situ? Gimana saudara? Ya udah urusan dia. Urusan dia. Masa ini ngapain sih kita cari perkara saudara? Pikirin yang gak perlu dipikirin. Kenapa yang gak manis-manis, yang sedap, yang mulia? Ingatkan kisah saya tadi itu, anak muda tadi sama orang tua. Si orang muda ini berpikir, aduh. Tapi si orang tua, waduh, hidup ini menyenangkan. Kenapa sih? Apa kurang banyak menyenangkan dalam hidup ini saudara? Sehingga saudara gak bisa bahan cerita, bahan pikiran. Ya katakanlah bisnis saudara gak terlalu maju hari ini. Tapi kan tahun-tahun lalu maju. Saudara ambil satu contoh di Alkitab ya. Memang ada pepatah mengatakan begini, kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memberikan perspektif yang berbeda untuk masa lalu. Sehingga masa lalu yang menyakitkan sekalipun bisa terasa manis pada hari ini. Contohnya di Alkitab itu siapa? Yusuf. Yusuf itu bukan sangat sakit saudara ketika umur 17 tahun. Dia dibenci oleh abang-abangnya. Kemudian ketika dia punya niat baik disuruh ayahnya mengantar makanan ke tengah-tengah hutan. Tempat abang-abangnya mengembalakan ternak. Apa yang dia alami? Abang-abangnya menangkap dia, masukkan ke sumur. Kemudian menjual ke Mesir. Dianggap tidak ada. Dan bahkan abang-abangnya katakan sama bapak mereka, ini anak kesayanganmu dimakan harimau. Ini bajunya. Kami temukan berlumur darah. Padahal darah yang mereka buat sendiri. Terbuang. Terlupakan Yusuf. Terlupakan sekian lama. Saudara-saudara. Tapi ketika Yusuf menjadi petinggi di Mesir. Orang kedua di Mesir. Yang mengatur ekonomi dunia pada masa itu. Waktu abang-abangnya datang menghadap dia dan mohon ampun. Bahkan mengatakan kami siap engkau hukum apapun hukumannya atas kesalahan kami di masa lalu. Yusuf bilang apa? Dia kata memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan merekakannya untuk sebuah kebaikan. Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini. Melihat hidup semua bangsa. Artinya Yusuf katakan begini saudara. Enggak, kalian enggak salah bang. Justru aku bersyukur kalian jual aku ke Mesir. Sebab kalau kalian tidak jual aku ke Mesir, gak mungkin aku seperti sekarang. Jadi kalian tuh berjasa dalam hidupku. Bisa gak bilang begitu? Kalau saudara pada posisi Yusuf, saya yakin saudara begini, gimana saudara? Sekarang baru tahu. Biar kau tahu ya, bumi ini kayak roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Tahu kalian? Itu kalau saudara. Syukur Yusuf bukan saudara. Tapi Yusuf katakan enggak ada yang salah. Dia pelihara berpikir yang positif, hal-hal yang positif. Dia bisa melihat hal positif dari perbuatan yang buruk sekalipun. Saudara-saudara, saya pernah mengajar mahasiswa, saya katakan dalam ilmu filsafat, saya katakan begini, coba cari hal yang paling buruk yang kau lihat sehari-hari. Yang kau paling gak suka. Coba cari. Nah sekarang seminggu saya kasih kamu PR. Lihat hal yang baik di peristiwa buruk yang kau anggap itu buruk. Lihat coba. Rata-rata minggu depannya mereka pulang ke kelas. Mereka tertawa. Ternyata Pak selama ini saya salah. Begitu saya ubah sudut pandang saya. Ternyata saya yang salah. Bukan yang kulihat yang salah. Aku yang salah. Coba rubah perspektif saudara. Sering kita karena pendekatannya negatif, akhirnya apapun jadi negatif.
Tapi coba dengan positif, saudara. Dengan positif di hidup ini. Pikirkan yang positif. Pikirkan. Mari belajar, saudara. Berdoa, sampaikan. Tetapi jangan hanya anggap saudara berdoa tapi mesti dipelihara hal-hal negatif. Enggak. Tapi mulai mengatur pikiran. Mulai mengatur melihat sesuatu tidak lagi dari sisi negatifnya. Sudah mulai sisi positifnya. Apa kira-kira yang menarik ya di sini? Apa yang menarik di sini? Apa yang menarik di sini? Apa menarik di sini? Semua yang sedap didengar. Berbicara pun yang orang sedap mendengar. Kadang-kadang kita saudara hanya karena lampiasan emosi. Kita nggak peduli dengan orang. Yang penting kita ngomong. Makanya ada lagunya. Kau membuatku berantakan. Saudara-saudara, hati-hatilah yang sedang mendengarlah. Akhirnya kan orang memberkati kita. Saya simpel sih di hidup ini begini ya. Kalau hidup kita atau ucapan kita atau tingkah laku kita menyakiti orang, kira-kira doa dia sama Tuhan apa? Apa doa dia sama Tuhan? Ngadunya kepada siapa dia? Bahaya kan kalau ngadunya sama Tuhan. Masih mending ngadunya sama keluarga kita. Kalau sama Tuhan, final. Langsung penghakiman dari Tuhan. Tolong renungkan lagi. Ini serius ini. Serius. Kalau saudara menyakiti orang, dia ngadunya sama Tuhan. Kira-kira Tuhan sama kita gimana urusannya? Jadi saudara tahu, kenapa Alkitab mengatakan, jangan menghakimi sesamamu, tapi suruh mengampuni. Kenapa? Supaya Tuhan yang menghakiminya. Kalau kita menghakimi, Tuhan lepas tangan. Jadi jangan kira kalau orang gak melawan sama kita, beres. Enggak. Itu sama dengan dia serahkan sama Tuhan, poin pertama tadi. Dia menangis sama Tuhan. Tuhan, sakit kali aku ribut sama dia, Tuhan. Sakit kali, Tuhan. Ngadu sama Tuhan. Urusannya repot, saudara. Halo? Bisa ditangkap, saudara? Jadi saudara mulailah. Yang sedap didengar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang adil, disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Tetapi saudara nggak cukup hanya berpikir, tapi kerjakan juga hal-hal yang positif. Dan apa yang telah kamu dengar, yang tadi itu. Yang manis sedap didengar, yang kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukan. Yang dilakukan juga hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Amin, saudara. Kadang-kadang yang kita lakukan sih sederhana. Sederhana. Tapi karena itu positif, maka jadi positif bagi kita, positif juga bagi orang lain. Sederhana. Saya berapa kali mengalami, saudara, sekarang barangkali ada orang-orang rata-rata mungkin sehari bisa dapat 10-15 ayat-ayat Alkitab di WA ya. Zaman dulu ketika masih jarang, saudara, saya masih pakai SMS dulu, saya sudah memulai ngirim orang. Satu ketika, saudara, saya jam 11-an begitu ditelepon seorang bapak yang memang setiap pagi saya rajin kirim ayat sama dia. Begitu ketemu, dia ajak saya, Pak, nanti siang kita ada waktu nggak Bapak? Saya ajak Bapak makan siang deh. Dia sebut satu restoran. Dia datang, dia sudah di situ, saya datang jam 12, dia sudah di situ udah duduk. Begitu duduk, langsung dia tanya begini. Dia nggak nanya Bapak makan apa, enggak. Langsung udah poin dia. Dia katakan nih, Pak, dari mana Bapak tahu saya punya masalah? Saya yang bingung. Saya bilang, Bapak punya masalah apa? Nah, kembali dia bingung. Jadi Bapak nggak tahu saya punya masalah, dia bilang. Enggak. Dia bilang, jadi kenapa Bapak kirim ayat itu sama saya? Yang tadi pagi itu loh, Pak. Yang Bapak bilang gini, oh iya, memang kenapa? Saya bilang. Akhirnya dia curhat. Saya sedang mengalami begini, Pak. Dan ayat itu merasa jawaban atas masalah saya. Nah, saya nggak tahu. Hal kecil, hanya sebuah ayat. Tapi dia katakan apa? Itu jawaban Tuhan bagi saya, Pak. Kadang kita nggak pernah menduga, saudara. Pernah nggak saudara hanya mengatakan, halo Pak, apa kabar? Sehat ya? Sehat ya, Tuhan memberkatimu. Itu kalimat mungkin biasa.
Tapi bagi orang yang sedang punya masalah, itu menjadi kalimat yang luar biasa. Kerjakan hal-hal yang sederhana, tetapi menjadi berkat. Biasakan saudara. Kerjakan hal yang benar. Bukannya berpikir, tapi belajar juga. Kalau saudara sering memberikan kata-kata pedas pada orang lain, coba diubahlah menjadi kata yang manis. Kalau tadinya saudara katakan, memang kulihat kau cantiknya, tapi kelakuanmu, coba rubah. Coba rubah. Coba rubah. Oke? Bisa dirubah. Katakan, kelakuanmu secantik parasmu. Wah, kan berbunga-bunga dia. Masalah kau jujur atau tidak itu urusanmu. Itu urusanmu, jujur atau tidak. Tapi setidaknya barilah dari hidup kita hal-hal yang positif itu mengalir. Mulai mengalir. Supaya kita akhirnya happy ya. Damai sejahtera Allah yang mengawali hati dan pikiranmu. Diulangi lagi di sini. Akan menyertai kamu. Hiduplah dalam sejahtera. Akhirnya saya buat kesimpulan begini. Memelihara hati dan pikiran. Caranya yang pertama apa? Halo, bisa sama-sama? Yang kedua, memikirkan hal positif. Yang ketiga, mengerjakan hal positif. Damai sejahtera akan dipelihara oleh Allah. Kalau kita dari sisi kita mau berdoa, menyerahkan segala pada Tuhan. Yang kedua, kita mau memikirkan hal positif. Dan yang ketiga, mengerjakan hal positif. Maka Allah memelihara kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.